Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan berjumpa lagi dengan saya Kang Nur. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ya, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan, kelancaran dan juga selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita selalu ucapkan untuk syukur karena kita sudah diberikan banyak nikmat ya oleh Allah. Semoga kita bisa melakukannya dan mengambil hikmah dari nikmat tersebut untuk beribadah ya. Dan pada video kali ini saya akan membahas tema tentang cara mengetahui orang yang terkena serangan energi pelet gendam hitam ya. Ya, walaupun zaman semakin maju ya, masih banyak yang memilih untuk mengambil jalan pintas dengan pelet ya. Itu tujuannya juga agar orang yang mendapatkan orang yang bisa mendapatkan orang yang didambakan ya. Nah, percaya tidak percaya, pelet juga sering dijadikan senjata ampuh ya. Itu digunakan untuk membalas sakit hati ya, kecewaan ya, mungkin karena gagal mendapatkan balasan cinta ya, kalau ataupun orang sekarang yang menyebutnya sebagai cinta bertepuk sebelah tangan ya. Yang memang siapapun bisa terkena serangan gaib ya, yang mampu meluluhkan hati seseorang dengan secepat kilat ya. Pelet bisa menyasar siapapun tanpa mengenal waktu dan situasi, bahkan tidak peduli jarak dan waktu. Nah, biasanya pelet ini dilakukan oleh orang yang merasa sakit hati ya, tidak percaya diri, dan saat juga merasakan sebuah kekecewaan, cintanya bertepuk sebelah tangan ya. Bahkan ya, bisa mempengaruhi alam bawah sadar si korban dengan cepat. Itulah pengaruh pelet ya. Mereka yang terkena pelet ya, terkhusus adalah pelet dari golongan hitam, akibatnya bagi mereka yang sudah berkeluarga tentu sangat fatal dan bisa berakhir dengan yang namanya perceraian. Karena bagaimanapun kerja pelet hitam ini akan merusak keharmonisan. Nah, lantas bagaimana ciri-ciri orang yang terkena pelet kan? Ya, baik laki-laki atau perempuan itu biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya. Saya sebutkan. Yang pertama itu selalu nurut. Nah, si korban pelet ini biasanya bersedia untuk melakukan apapun yang diminta atau yang diperintahkan dari si pelaku. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang dikenal dengan istilah bucin ya, atau kalau orang anak muda itu bilangnya budak cinta seperti itu. Nah, lalu ciri yang kedua itu tidak fokus ya, tidak fokus. Pikiran tidak fokus juga bisa menjadi salah satu tanda kalau Anda sedang terkena pelet asmara. Nah, hal ini itu terjadi terus-menerus, namun hanya dalam waktu tertentu ya, misalkan pada pukul 6 sore, pukul 12 siang, itu ya ada waktu-waktu tertentu lah gitu. Nah, bahkan korban pelet juga sering berhalusinasi melihat sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada, selalu terbayang-bayang ya, seperti itu. Nah, kemudian ciri yang ketiga itu suka menyendiri yang tidak dan juga tidak nafsu makan. Nah, pengaruh pelet juga ternyata bisa membuat si korban ini menjadi suka menyendiri ya, atau antisosial. Kalau musim corona ini ya istilahnya social distancing seperti itu. Nah, si korban ini ya itu lebih suka merenung ya, lebih suka merenung dan membuang waktu untuk memikirkan orang yang membuatnya tergila-gila ya, selalu terbayang-bayang orang yang sama. Nah, hal ini juga bisa membuat dia menjadi tidak nafsu makan ya, karena itu tadi selalu menahan perasaan rindu atau bagaimana. Nah, dan yang keempat, sulit rileks ya. Selain kondisi fisik ya, pikiran ya juga menjadi tegang dan selalu gelisah, itu juga faktor tidak bisa rileks ya. Bahkan korban juga kerap merasa berat di bagian bahu ya, entah itu bahu yang kanan atau yang kiri, itu ada gangguan seperti itu ya. Dan yang kelima, itu sering mual dan bersendawa
Ya, mual dan sering bersendawa menjadi kemungkinan lain kalau Anda itu terkena pelet asmara. Ya, sendawa yang dimaksud ialah seperti ada sesuatu yang keluar masuk, namun rasa itu tidak enak. Ya, rasa tidak enak itu bisa hilang apabila si target sudah bertemu dengan orang yang sudah membuatnya tergila-gila ini tadi. Itu ciri yang kelima. Dan ciri yang keenam, itu mudah emosi dan gampang baper atau bawa perasaan. Nah, korban juga sering terjadi, ya, ini sangat banyak terjadi di masyarakat kita. Kalau ya orang yang sering terbawa emosi dan mudah tersinggung dengan perkataan orang lain, itu biasanya juga diindikasikan dengan orang yang terkena pelet asmara. Ya, pasalnya di pikiran korban itu hanya ada wajah si pelaku, ya, orang yang mengirimkan pelet itu tadi. Nah, dan yang ketujuh, selalu bermimpi orang yang sama. Nah, ini sudah pernah saya bahas pada video saya yang sebelumnya tentang ciri-ciri orang yang terkena pelet. Itu selalu bermimpi dengan orang yang sama, padahal itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Ya. Dan yang kedelapan itu rindu berlebihan. Ya, terkadang korban ini akan merasa rindu secara tiba-tiba dengan seseorang, bahkan sampai menangis. Ya. Hal tersebut ini akhirnya membuat si korban ini akan meminta untuk selalu bertemu dengan si pelaku. Nah, saran saya, jika Anda, ya, jika sobat gendam putih ini saat ini mungkin merasakan beberapa tanda-tanda yang sudah saya sebutkan tadi, maka saran saya untuk berkonsultasi kepada guru spiritual. Ya, tujuannya agar Anda segera ditangani, Anda mendapatkan obat. Ya, jadi tidak hanya Anda rasakan saja. Nah, dan jangan lupa untuk selalu terbuka kepada orang terdekat Anda. Ya, tidak terlalu tertekan karena pengaruh tersebut. Ya, Anda bisa membuka diri Anda, kemudian buat diri Anda serileks mungkin, buat diri Anda itu nyaman dan senang, gitu. Nah, dan mungkin itu dulu ya pembahasan saya kali ini mengenai ciri-ciri orang yang terkena pelet. Ya, dan mungkin mengenai pembahasan pelet akan saya bahas pada video selanjutnya. Ya, silakan Anda klik tombol subscribe supaya Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Nah, dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan informasi untuk Anda. Salam sejahtera untuk kita semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.